Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violenta Larasati, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan overview materi kuliah yang bertemakan Logika dan Penalaran Hukum yang diampu oleh Bapak Ali Mansur MA guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja pada pembahasan, saya akan membahas 6 topik secara sekilas. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Yang kedua, kaidah hukum dan bahasa hukum. Selanjutnya ada penalaran hukum, kemudian ada logika hukum. Yang kelima ada mazhab-mazhab penalaran hukum. Dan yang terakhir atau yang keenam itu analisa terhadap konsep-konsep hukum. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Maksudnya, ilmu hukum ini diartikan memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu lainnya. Karakter itu yaitu karakter sui generis. Maksudnya, ilmu hukum ini bukan merupakan bagian dari ilmu sains, ilmu sosial maupun humaniora. Jadi merupakan ilmu tersendiri. Kemudian dilihat dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada dogmatik hukum, yang kedua ada teori hukum, dan yang ketiga ada filsafat hukum. Kemudian dilihat dari objeknya, ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan menggunakan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Kemudian, penelitian hukum normatif sering juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif atau statistik. Dengan serta-merta, penelitian hukum normatif dianggap sebagai penelitian kualitatif. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua atau materi yang kedua, yaitu kaidah hukum dan bahasa hukum. Nah, kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat ataupun aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kemudian, menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang imperatif dan yang kedua ada hukum yang fakultatif. Selanjutnya yaitu bahasa hukum. Bahasa hukum ialah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, karena bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia haruslah tetap terang, monosemantik, dan tetap memenuhi estetika bahasa Indonesia. Nah, sebagai bagian dari bahasa Indonesia, maka bahasa hukum ini haruslah mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai logika hukum. Nah, logika hukum adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan ini dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Selanjutnya, dalam logika dikenal dengan adanya 2 proses bernalar, yaitu yang menjanjikan tertemukannya kesimpulan dan akan dapat dinyatakan benar. Pertama adalah proses bernalar yang bermula dari statement-statement khusus untuk tiba pada simpulan yang berdaya laku umum. Kemudian yang kedua, proses bernalar yang bermulai dari statement umum untuk tiba pada suatu simpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu. Lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu penalaran hukum.
Penalaran hukum atau legal reasoning ini didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pelaksanaan hukum yang multi aspek. Legal reasoning ini sangat berguna bagi para penegak, praktisi hukum, maupun lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Lanjut lagi pada pembahasan yang kelima atau yaitu mazhab penalaran hukum. Nah, mazhab penalaran hukum ini diantaranya ada mazhab hukum alam, kemudian ada mazhab hukum positif, ada mazhab hukum utilitarianisme, kemudian ada mazhab sejarah, dan ada mazhab maksudnya mazhab sosiologikal atau jurisprudence, dan yang terakhir ada mazhab pragmatik atau legal realism. Dan pembahasan yang terakhir yaitu analisa terhadap konsep-konsep hukum. Nah, di sini tuh ada hak. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Kemudian ada kewajiban. Nah, kewajiban ini menurut Profesor Natanogoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Lanjut kepada hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dan selanjutnya yaitu akibat hukum. Akibat hukum menurut Suroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Nah, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.